Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Titus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah dampak kesehatan rohani terhadap perilaku. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama apakah rohani yang sehat itu. Yang di dalam konteks renungan kita ini, rohani yang sehat adalah rohani dari seorang pengikut Kristus, seorang umat Tuhan, seorang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Salah satu nas firman Tuhan mengenai rohani yang sehat ini adalah dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4. Dari Panatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Nas ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang sehat, yang salah satu penafsirannya adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus bagi pengikut-pengikut Yesus, bagi umat Tuhan, adalah hidup dalam kebenaran. Rohani seseorang adalah hidup seseorang. Rohani yang sehat dari seseorang berada di dalam seseorang yang hidup sehat. Dengan demikian, salah satu penafsiran dari nas ini akan rohani yang sehat adalah rohani yang ada di dalam seseorang yang hidup dalam kebenaran. Atau singkatnya, rohani yang hidup dalam kebenaran, yaitu rohani yang dikuasai oleh kebenaran, yang secara tersirat ditafsirkan sebagai rohani yang hidup dalam Yesus, rohani yang hidup dalam Roh Kudus Yesus, yaitu rohani yang dikuasai oleh Yesus, rohani yang dikuasai oleh Roh Kudus Yesus, yang secara tersirat ditafsirkan sebagai rohani yang hidup dalam firman Tuhan, yaitu rohani yang dikuasai oleh firman Tuhan. Lebih dalam mengenai hidup yang sehat, yang adalah hidup dalam kebenaran, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan YouTube berjudul Hidup Dalam Kebenaran di channel ISMMBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Menghubungkannya dengan nas kita kali ini, yaitu Titus 2 ayat 1 sampai ayat 10, maka kita dapat menafsirkan rohani yang sehat ini sebagai
rohani yang hidup dalam ajaran sehat, yaitu rohani yang dikuasai oleh ajaran sehat. Ajaran sehat di sini ditafsirkan sebagai ajaran yang berlandaskan firman Tuhan. Dengan demikian, rohani yang sehat adalah rohani yang dikuasai oleh firman Tuhan. Adapun perwujudan dari rohani yang sehat adalah perilaku yang seperti perilaku Yesus. Mari kita renungkan bersama akan hal ini. Sebagaimana dinyatakan di 1 Yohanes 2, khususnya di ayat 6, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh firman Tuhan dari setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari setiap umat Tuhan, adalah perilaku dari orang termaksud adalah perilaku seperti perilaku Yesus. Secara tersurat dan tersirat, 1 Yohanes 2 ayat 6 menunjukkan akan hal ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia adalah orang percaya, umat Tuhan. Dia di sini adalah Yesus Kristus, maka ia, orang percaya itu, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan ini adalah benar adanya, karena di dalam setiap diri orang percaya, di dalam setiap diri umat Tuhan yang sejati, bersemayam Roh Kudus Kristus. Alkitab secara tersirat maupun tersurat menunjukkan bahwa hanya Kristuslah yang dapat memiliki perilaku seperti perilaku Kristus. Roh Kudus Kristus yang ada di dalam diri orang percaya, di dalam diri umat Tuhan yang sejati, membuat orang termaksud memiliki perilaku seperti perilaku Yesus. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama. Perilaku seperti perilaku Yesus itu seperti apakah? Perilaku seperti perilaku Yesus yang akan kita renungkan di dalam renungan ini adalah sebatas nas kita kali ini, yaitu Titus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Perilaku seperti perilaku Yesus, perilaku seperti perilaku Kristus, sebagaimana secara tersirat ditunjukkan oleh nas kita kali ini melalui ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui Titus kepada laki-laki tua, perempuan tua, orang-orang muda, dan hamba-hamba adalah termasuk hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan, sebagaimana di ayat 2. Hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, sebagaimana di ayat 3. Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami, sebagaimana di ayat 4 dan ayat 5, menguasai diri dalam segala hal, menjadi teladan dalam berbuat baik,
jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan sebagaimana di ayat 6 sampai ayat 8, taat kepada tuannya dalam segala hal, berkenan kepada tuannya, jangan membantah, jangan curang, selalu tulus dan setia, sebagaimana di ayat 9 dan ayat 10, demikianlah perilaku yang dikehendaki oleh firman Tuhan untuk dilakukan, untuk dihidupi oleh setiap orang percaya, oleh setiap umat Tuhan yang sejati, yang ditafsirkan sebagai perilaku seperti perilaku Yesus, perilaku seperti perilaku Kristus. Hal ini demikianlah terjadinya karena di dalam diri setiap orang percaya, di dalam diri setiap umat Tuhan yang sejati, berdiam, bersemayam Roh Kudus Yesus, Roh Kudus Kristus, Roh Kudus yang memampukan dan menyebabkan setiap orang percaya, setiap umat Tuhan yang sejati untuk berperilaku seperti perilaku Yesus, perilaku Kristus. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan dampak kesehatan rohani terhadap perilaku, yaitu perwujudan dari rohani yang sehat adalah perilaku yang seperti perilaku Yesus dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dari umat Tuhan yang sejati. Selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk menutup renungan kita kali ini dengan kita merenungkan bersama satu poin penutup berikut. Poin termaksud adalah rohani yang sehat, rohani yang dikuasai oleh kebenaran, rohani yang dikuasai oleh Yesus Kristus, rohani yang dikuasai oleh firman Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Perilaku dari seseorang yang adalah pengikut Kristus yang sudah lahir baru, umat Tuhan yang sejati, yang diberkati dengan rohani yang semacam ini. Perilaku dari orang termaksud selalu memuliakan Tuhan. Artinya, Tuhan memberkatkan rohani yang sehat, dan Tuhan memberkatkan perilaku yang benar, perilaku yang sehat atas umatnya semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir dari nas kita kali ini, khususnya di anak kalimat yang terakhir, secara tersirat menunjukkan akan hal ini, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Yang salah satu penafsirannya adalah supaya para pengikut Kristus, para umat Tuhan dalam segala hal memuliakan Tuhan, dalam segala hal memuliakan Tuhan Yesus. Mengetahui dengan jelas akan semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut.
mengetahui bahwa Tuhan melalui firman Tuhan sebagaimana disampaikan di 1 Yohanes 2 ayat 6 menghendaki kita semua yang saya imani adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru untuk wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yang penafsirannya adalah termasuk wajib berperilaku sama seperti perilaku Yesus. Maka wahai kita semua, pengikut-pengikut Kristus yang sejati, berdoalah dengan khusyuk setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita semua kemauan, kemampuan, dan perbuatan perilaku seperti perilaku Yesus. Berdoalah kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan berkenan berkarya di dalam diri kita dan memberkatkan kepada kita perilaku yang penuh kesederhanaan, perilaku yang tidak memanjakan diri sendiri dalam hal-hal termasuk seperti makan, minum, rekreasi, atau apapun juga itu. Perilaku yang terhormat, perilaku yang serius dalam tujuan hidup dan memiliki komitmen terhadap hidup, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus Kristus, hidup dalam firman Tuhan. Perilaku yang tidak bersikap kurang ajar dan dangkal terhadap siapapun. Perilaku yang bijaksana, perilaku yang berdasarkan pikiran jernih, perilaku yang mampu mengendalikan diri, disiplin, mampu mengekang keinginan dan emosi atas semua keinginan panca indera kita. Perilaku yang sehat dalam iman, perilaku yang kuat dalam iman hanya kepada Tuhan Yesus dan kepada firman Tuhan saja. Perilaku yang sehat dalam kasih, perilaku yang dengan tulus mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, yaitu jemaat-jemaat Tuhan, dan mengasihi orang-orang yang terhilang. Perilaku yang sehat dalam ketekunan, perilaku yang memiliki komitmen dalam ketekunan, tidak mudah meninggalkan pekerjaan pelayanan terhadap Tuhan. Perilaku yang dalam menghadapi kekecewaan dan kegagalan dalam pelayanan tetap teguh dalam iman dan komitmen kepada Tuhan. Perilaku sebagai orang-orang beribadah, perilaku hidup kudus, baik dalam kelakuan dan pemikiran, perilaku yang tidak memfitnah, perilaku yang tidak menjadi pembohong, penggosip, penyebab kekacauan, provokator, perilaku yang tidak menjadi budak anggur, tidak menjadi pemabuk, tidak duduk-duduk sambil minum-minum sepanjang hari, tidak menjadi kecanduan, perilaku yang cakap mengajarkan hal-hal yang baik, perilaku yang menjadi teladan, perilaku yang bersedia berinvestasi dalam kehidupan orang-orang muda yang belum dewasa secara rohani, perilaku yang sehat dalam perkataan, perilaku yang mendasari setiap perkataan, pernyataan, pembicaraan, dan pemikiran dengan firman Tuhan. Perilaku yang tulus dan setia, perilaku yang dapat dipercaya dan loyal,
Dan sekiranya di dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku-perilaku ini belum terwujudkan atau belum sepenuhnya terwujudkan, maka kembalilah berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan berkenan berkarya di dalam kehidupan kita dan berkenan memberkatkan kepada kita perilaku-perilaku seperti perilaku Kristus sebagaimana di nas kita kali ini. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati atas pengurapan dan bimbingan dan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.